Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Pro 1. Mutiara Pagi Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih terus setia di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Saya juga ingin menyapa Anda, pemirsa YouTube RRI Sumeneb.net, dan tentu Mutiara Pagi kembali hadir ke ruang dengar Anda. Saya Ririn Rizkyanti. Dengan senang hati bisa kembali menemani, dan tentu saya tidak sendiri, selalu ada narasumber yang akan menemani kita semua. Kesempatan juga bagi Anda nantinya pendengar yang ingin berinteraksi langsung dengan narasumber. Pagi hari ini kita akan banyak bahas bagaimana Rasulullah bersama dengan orang miskin ya, interaksi Rasulullah dengan orang miskin. Dan tentu pendengar, ketika banyak sebagian orang itu justru memandang rendah atau hina terhadap orang miskin. Karena mereka menganggap orang miskin ini tidak pantas, kemudian lemah, begitu ya, dan tidak selevel bisa jadi. Nah, padahal bila seseorang mengaku cinta pada Rasulullah dan menjadikan beliau adalah teladan, maka seharusnya ini bisa mengikuti jejak Rasulullah. Dan beliau sangat mencintai orang-orang miskin. Nah, bagaimana kecintaan beliau, kemudian bahkan dalam doa-doanya itu juga diminta untuk bersama dengan orang-orang miskin. Kita akan bahas pagi hari ini bersama Ustadz Ahmad Hudzaifah, SOS MHI, penyuluh agama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb. Saya sapa dulu, Assalamualaikum Ustadz Hudzaifah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ustadz hari ini. Alhamdulillah, alhamdulillah baik, Mbak. Senang sekali Semoga bisa. juga, Hmm. iya. Kembali menemani pendengar tentunya ya dalam keadaan sehat, dan Ustadz ini kita masih apa namanya tidak pernah bosan dan memang harus terus diingatkan tentang teladan Rasulullah ini, dan sekarang salah satunya adalah bagaimana interaksi beliau dengan orang miskin. Nah, barangkali Ustadz bisa sedikit menggambarkan sebagai mukadimah di kesempatan Mutiara Pagi hari ini, silakan Ustadz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita mengetahui bahwa dalam kehidupan sosial secara ekonomi ada orang-orang yang diberikan Allah kelebihan harta. Ada juga yang kekurangan harta. Yang kita kenal kalau dalam strata sosial itu ada orang-orang kaya atau benar dan ada orang miskin atau jahitan. Secara umum kadang-kadang kita memandang rendah atau kemudian kita seolah-olah memisingkan mata kepada orang-orang miskin ini. Padahal bagaimana Rasulullah SAW bergaul dengan mereka luar biasa. Jadi pertama, rasa empati yang tinggi yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW itu luar biasa kepada orang-orang miskin ini. Bahkan beliau ketika kemudian suatu saat pernah melihat ada serombongan orang yang tidak punya dan tidak beralas kaki, dia pakaiannya tidak bagus dan sebagainya, maka Rasulullah SAW melihat dengan ketidaksenangan peristiwa seperti ini. Seolah-olah beliau seumpama mengungkapkan ini rakyatnya siapa atau penduduknya siapa kok tidak mereken ini. Lalu kemudian Rasulullah setelah sholat itu lalu berkhutbah dan menyampaikan suatu sabda, siapa yang kemudian memulai sesuatu yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah dengan berlipat-lipat. Lalu singkat cerita di situ lalu kemudian
Ada beberapa orang yang bawa karung, memberikan ini bantuan ke banyak, sehingga terkumpullah banyak pada waktu itu. Baru kemudian wajah Rasulullah sumringah. Jadi Rasulullah itu punya empati yang tinggi kalau melihat orang-orang yang tidak punya atau tidak mampu ini. Bahkan beliau suka membagi-bagi apa yang beliau punya, karena memang Rasul itu memang punya seperti itu. Ya. Tidak ada warisan yang diberikan nanti, tetapi harta beliau adalah apapun yang diberikan pada orang lain. Lalu kemudian Rasulullah itu suka membagi-bagi orang-orang miskin pada sahabat-sahabat beliau. Bahkan beliau itu kalau memang tidak punya, lalu kemudian pesan kepada sahabat yang punya. Begitu rasa empati dan simpatik yang luar biasa yang dilakukan Rasulullah kepada orang-orang miskin ini. Pertama, kalau gambaran di kitabnya Syekh Al-Munajjid itu misalnya, apa yang menjadi perilaku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang miskin itu, pertama beliau itu biasa duduk bareng bersama mereka dan tidak ada sikap sombong atau meremehkan. Jadi suka duduk-duduk dengan orang miskin. Nah, jadi ketika orang-orang hijrah ke Madinah itu banyak pada waktu itu, sedangkan mereka tidak punya tempat tinggal, lalu kemudian mereka tinggal di masjid-masjid gitu kan, yang disebut dengan Ahlus Suffah. Jadi Ahlus Suffah itu adalah orang-orang yang memang tidak punya, mereka hijrah ke Madinah, tidak punya rumah, sehingga kemudian dibiarkan oleh Rasulullah SAW untuk bertempat tinggal di masjid. Nah, kalau sekarang kemudian ada ide-ide masjid seperti itu, artinya pada musafir diberi kesempatan supaya kemudian masjid itu tidak menjadi tempat yang eksklusif gitu, tetapi bisa dipakai. Nah, Rasulullah biasa duduk-duduk bersama mereka, jadi tidak malu, bersama dengan Suhaib, bersama dengan Bilal bin Rabah, bersama dengan Ammar, kita Khabbab, Salman, dan Ibnu Mas'ud. Mereka adalah orang-orang yang kategori miskin ya, yang mereka ahlu sufah, dan mereka biasa Rasulullah duduk-duduk bersama. Jadi bahasa kita ini, kalau kita jadi pejabat, jadi orang kaya, jangan malu untuk duduk bareng dengan mereka, jangan punya perasaan, karena Rasulullah memberikan contoh begitu. Dan ketika kaum bangsawan Quraisy pada waktu itu sempat mengusulkan kepada Nabi agar ada klaster gitu ya, ada kelas. Jadi kamu nanti ngajari kami kaum bangsawan, nanti kamu ngajari yang gini. Jadi usir aja dari masjid, artinya taruh di tempat yang lain. Tapi kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ayat kepada Nabi untuk mengingatkan jangan mengusir mereka, jangan mengikuti kemauan kaum bangsawan, sehingga tidak punya klaster seperti itu. Rasulullah sempat berpikir kemudian, iya enggak masalah juga kalau begitu. Tapi kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada Nabi Muhammad SAW jangan mengusir mereka dan tetaplah sama dalam konteks ketika majelis taklim, jangan kemudian dibeda-bedakan. Jadi Rasulullah pertama suka duduk bersama mereka dan tidak ada rasa malu untuk bareng berbincang, lalu kemudian sharing dengan mereka. Kemudian yang kedua, Rasulullah itu biasa kemudian menanyakan kondisi keadaan mereka. Jadi ini ada satu riwayat yang sudah kita kenal ketika Rasulullah SAW bertanya tentang seorang perempuan yang suka menyapu di masjid. Dia bahasanya dia marbotnya karena dia orang tidak punya. Lalu suatu saat ternyata orang perempuan ini meninggal dunia. Nah, Rasulullah SAW tanya kepada sahabat, ini yang biasa bersihkan masjid kemana? Gitu? Sudah meninggal ya Rasulullah. Loh kok enggak ngasih tahu, kata Rasulullah. Terus ya karena kami tidak mau merepotkan kau, karena dianggap perempuan marbot ini artinya yang biasa-biasa ini tidak punya pengaruh kepada Nabi. Tapi justru Rasulullah SAW bertanya, lalu kemudian di mana kuburannya? Lalu Rasulullah salat, jadi salat jenazahnya. Karena Rasulullah begitu perhatian. Jadi di samping duduk-duduk bersama mereka, yang kedua Rasulullah itu juga selalu menanyakan kondisi. Jadi menanyakan kondisinya gimana. Jadi samalah seperti kita mungkin ketika kita ketemu dengan orang kaya, ketemu dengan pejabat begitu sangat antusias, kita atensi kita langsung gimana Pak, gini segala macam. Tapi justru Rasulullah pada orang miskin ini juga selalu menanyakan gimana kabar. Jadi tidak membedakan sama sekali. Rasulullah suka menanyakan kondisi dan keadaan mereka. Rasulullah juga memuliakan dan
menyatakan keutamaan mereka. Jadi kita tahu bahwa eh, nanti di akhirat itu, walaupun ini ada perdebatan, jadi kan orang-orang miskin itu yang lebih awal masuk surga ya. Iya lebih awal karena memang sama-sama baik gitu ya. Ada orang kaya baik, ada orang miskin baik, maka lebih awal karena memang dalam hisabnya itu orang-orang miskin ini tidak banyak yang dihisab, tidak tidak banyak harta yang dihisab. Beda dengan orang-orang kaya itu agak lama. Makanya walaupun itu bahasa kita setengah hari, cuma setengah hari jaraknya, jarak masuknya itu. Tapi karena ukuran dunia dan akhirat itu setengah harinya sana itu 500 tahun, jadi ya 500 tahun. Jadi lebih awal gitu ya. Jadi itu salah satu keutamaan dan kemuliaan. Artinya memang ada ulama yang kemudian menyebutkan mana sih yang lebih utama, jadi orang kaya yang bersyukur atau jadi orang miskin yang sabar. Ini sama-sama punya keutamaan. Lalu beberapa ulama juga menyebutkan yang terpenting sebenarnya ukurannya adalah kalau melihat Nabi Sulaiman, Nabi Daud yang kaya itu, tapi toh tetap masuk surga dan dimuliakan juga. Begitu juga dengan Nabi yang lain yang tidak punya ekonomi yang besar seperti Nabi Ayub juga dimuliakan. Yang penting adalah innahu awwab. Jadi innahu awwab yang penting mereka sama-sama kembali kepada Allah. Jadi dalam hal ini kaya dan miskin itu sebenarnya kan sama-sama ujian. Bahkan Rasulullah SAW sendiri agak khawatir, agak cemas kepada umatnya justru ketika diuji dengan kekayaan atau kelebihan. Karena kalau miskin itu sebenarnya kalau dia bisa bersabar itu enak jalannya ya. Walaupun Rasulullah sendiri kemudian berdoa agar terhindar dari kemiskinan. Karena katanya Ali itu juga kadal fakru ayyakuna kufran. Orang yang kufur itu bisa dekat menjadi kafir. Karena dia bisa menjadi mencuri, dia bisa putus asa dan sebagainya. Jadi sama-sama punya nilai, tinggal bagaimana kemudian mental itu dijaga. Mana yang lebih utama, masing-masing punya keutamaan. Tetapi yang penting kata para ulama adalah bagaimana kemudian jadi orang kaya atau jadi orang miskin itu semuanya berada dalam posisi awab. Awab itu selalu berada dalam jalan Allah. Jadi ketika kaya dia bersyukur, ketika dia miskin dia bersabar. Kemudian Rasulullah SAW itu dalam satu dan beberapa kesempatan suka butuh orang-orang miskin ini karena butuh dengan doa-doa mereka. Jadi ada satu riwayat itu dalam Abu Darda radhiyallahu anhu menyatakan ketika Rasulullah SAW dalam satu perjamuan, carikan orang-orang tidak punya itu, kumpulkan mereka karena kita butuh kepada doa-doa mereka. Jadi doa-doa orang yang miskin ini kan rata-rata ikhlas gitu ya. Dan mereka tidak punya kepentingan apapun. Jadi ketika mereka kemudian diberi, ya mereka berdoa dengan sungguh-sungguh sesuai dengan apa yang mereka rasakan. Jadi Rasulullah butuh orang-orang miskin ini. Rasulullah itu butuh doa-doa orang-orang miskin ini. Artinya Rasulullah berinteraksi dengan mereka itu sangat dibutuhkan, bukan sesuatu yang dianggap tidak punya nilai atau sesuatu yang dianggap tidak selevel. Tapi Rasulullah juga justru butuh mereka karena memang doa-doa mereka itu yang tulus itu daripada orang-orang yang dalam bahasa kita itu punya kepentingan atau kemudian hanya tampakan di luar baik dan mendoakan tapi sesungguhnya tidak tulus, tidak tulus seperti orang-orang miskin. Maka kita perlu untuk duduk bareng, sharing, menanyakan, dan itulah yang ditunjukkan oleh Rasulullah dan menunjukkan bahwa itu ada kemuliaan, ada kehormatan. Rasulullah juga memerintahkan kita untuk menghormati dan menghargai mereka. Jadi jangan kemudian ada hadis Nabi itu. Ini penting ini. Kadang-kadang kita tidak tahu mungkin hadis ini, tapi kemudian eh, ya karena ketidaktahuan. Jadi Rasulullah melarang jangan memberi makanan yang kamu sendiri tidak mau makan. Jadi kadang-kadang kan gini, eh, kita tidak mau makan itu karena takut basi, eman-eman baru dikasihkan sama miskin. Sedangkan kita sendiri tidak suka. Dan itu Iya. jangan jangan begitu. Jadi ini kadang-kadang kesadaran kita karena oh eman berikan aja seolah-olah level makanan kita ini tingkatannya yang harganya segini yang baru nyes baru gitu. Yang level-level gini nih daripada dibuang kasihkan itu gitu. Yang Nah, sudah tidak laku di ini rumah sebenarnya begitu ya Ustadz. Yang sudah tidak laku di rumah kadang-kadang baru kita dikasihkan.
Nah, itulah yang salah itu. Sampai kemudian Rasulullah menyatakan ya, eh, mereka itu dihargai dan dimuliakan dengan makanya seperti baju gitu. Saya selalu menyatakan bahwa memang tidak masalah memberi baju bekas itu, tetapi sesekali kita pakai normal sama seperti kita butuh juga yang baru. Walaupun orang-orang miskin itu pun tidak berharap itu tidak apa-apa sudah yang tidak baru atau apa. Tetapi disinilah Rasulullah melatih kita agar hati kita ini pertama memuliakan dan menghargai mereka. Bagaimana caranya? Ya seperti makanan tadi itu. Jangan makanan yang kita tidak suka dalam artian sebenarnya suka hanya karena mungkin apa gitu, terus baru diberikan kepada orang itu tidak baik. Lalu kemudian Rasulullah pernah juga mendahulukan fakir miskin daripada keluarganya dan ini sering. Jadi ketika Fatimah putri beliau meminta kepada Rasulullah pembantu, ini kan gampang. Rasulullah itu kan tinggal merintah karena kepala negara bahasa kepala pemerintah. Jadi wajar kalau minta pembantu, Fatimah itu pernah sampai tangannya agak gimana gitu. Lalu kemudian Ali bin Abi Thalib suaminya menyatakan mintalah sama abahmu pembantu kasihan tangan. Tapi Rasulullah justru tidak memberi itu, datang malah memberikan dikiran. Kamu kalau mau tidur baca subhanallah tiga tiga, baca alhamdulillah tiga tiga, takbir Allahu Akbar tiga tiga, itu jauh lebih baik daripada pembantu. Jadi Rasulullah itu justru memberikan kepada orang-orang yang bukan keluarganya. Begitu luar biasanya Rasulullah justru kadang-kadang lebih mendahulukan saudaranya yang miskin daripada keluarganya. Tentu ini memang bahasan yang tidak mudah ya. Pada titik tertentu kita mendahulukan orang lain yang dalam bahasa akhlak itu adalah isar, mendahulukan orang lain daripada kepentingan kita itu adalah merupakan amal yang utama juga pada titik-titik tertentu atau pada waktu-waktu tertentu. Rasulullah SAW juga kemudian tidak hanya sekedar berempati kepada mereka, tetapi Rasulullah itu eh, suka memberikan motivasi dan memberikan dorongan kepada mereka untuk bekerja. Jadi ada pertanian, ada kemudian wira swasta dengan jalan dagang, kemudian pandai besi, pertukangan, dan sebagainya. Rasulullah itu menganjurkan mereka untuk bekerja keras. Jadi Rasulullah sangat tidak suka kepada orang yang suka meminta-minta. Jadi menjadi orang miskin itu bahasanya. Orang miskin itu bukan karena dia eh, apa namanya tidak punya pekerjaan, bukan ya, atau kemudian tidak punya harta yang banyak, bukan. Rasulullah itu menjelaskan bahwa orang miskin itu adalah orang yang bekerja tapi dia tidak cukup untuk kehidupannya. Jadi Rasulullah itu tidak membuat orang miskin ini disahabati, dibarengin, bukan berarti lalu kemudian disuruh diam saja pasrah kamu nunggu pemberian orang. Tidak. Tapi Rasulullah mendidik mereka untuk terus menerus kemudian melakukan usaha, melakukan karena menjaga muruah, menjaga kehormatan dirinya untuk tidak meminta-minta. Rasulullah memberikan gambaran laisal miskin alladzi tawfa'an nas. Bukan dinamakan orang miskin itu yang keliling-keliling untuk meminta-minta kepada manusia. Tetapi orang miskin itu kata Rasulullah SAW, walakinnal miskin alladzi la yajidu gina yugni. Dia mencari kerjaan, dia mencari harta, tapi tidak mencukupi. Ya. Dia sudah berusaha, tapi memang tidak mencukupi kebutuhannya. Dan itulah yang kemudian disebut orang miskin. Jadi dia hanya dapat bahasanya satu kurma, dua kurma, tapi dia tidak mencukupi. Dan orang-orang seperti ini memang perlu kemudian kita barengi dan kita support terus dengan tanpa kemudian membuat mereka menjadi malas atau membuat mereka kemudian pasrah dalam hidup. Bagian tugas kita adalah memotivasi mereka terus untuk bekerja karena kehormatan itu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah itu akan melihat bahwa ketika kita tidak meminta-minta maka kita akan menjadi orang yang luar biasa jalan jalan hisab kita. Tapi kalau kita menjadi orang peminta-minta, apalagi kita kuat, itu nanti akan bermasalah di akhirat karena dia akan menjadi pincang, dia akan kemudian karena dianggap orang yang tidak bisa menjaga kehormatan diri. Jadi di samping membarengi, di samping Rasulullah punya empati, simpati yang tinggi kepada orang miskin, beliau juga mendorong mereka untuk
melakukan kerja atau kasab itu. Rasulullah SAW juga mengedukasi mereka untuk berada dalam pola hidup yang sederhana. Tentu karena memang dalam kehidupan keseharian kita ada orang yang sebenarnya miskin dia, tapi pola hidupnya mewah. Sehingga akhirnya dia banyak berhutang dan kemudian eh, menjadi orang yang justru jatuh dan itu yang tidak kita harapkan. Nah, model-model Rasulullah memberikan gambaran untuk hidup pola sederhana. Walaupun mereka sudah tanpa diajarkan, pasti mereka sederhana kan tidak membuat. Tapi Rasulullah mencegah agar mereka tidak punya pikiran dan walaupun faktanya kemudian di masyarakat sosial tertentu atau kemudian di manusia modern sekarang kan banyak orang jatuh gara-gara memang tadi itu bergaya hidup mewah, tidak mempolakan dirinya dalam kesederhanaan. Padahal Allah Subhanahu wa taala senang dengan pola-pola hidup yang sederhana. Rasulullah juga senang dengan pola-pola hidup yang sederhana karena jalan pikirannya adalah akhirat saya harus mewah gitu kan. Artinya dunia ini kan cuma semacam sementara saja. Jadi pikiran yang dibuat justru adalah bagaimana saya bisa mencapai akhirat itu dengan penuh kebaikan. Kemudian Rasulullah SAW juga sering kali juga membantu orang-orang miskin untuk dinikahkan dengan orang-orang soleh. Jadi ini juga sederhana pemikiran. Kalau eh, ada orang soleh, orang miskin, tapi baik dia baik, dia miskin, Rasulullah bantu itu. Jadi bahasanya sekarang, kalau ada orang punya kelebihan harta, lalu kemudian dia punya ide untuk mencari orang-orang baik yang miskin, tidak nikah gara-gara tidak punya uang atau kemudian maka bantu-bantu itu luar biasa amalan seperti itu Rasulullah lakukan. Mungkin banyak orang yang tidak tahu ya hal-hal semacam ini karena menganggap bukan ibadah seperti membangun masjid, membangun sekolah misalnya. Karena itu pahalanya kayak jelas gitu. Sedangkan ini ada orang baik tapi dia miskin tidak nikah-nikah gara-gara kemiskinannya. Maka lalu kemudian dia support, kamu nikah dong gitu kan. Kamu nikah nanti biar saya bantu, nanti kasih modal. Itu pahalanya luar biasa itu. Dan ini adalah bagian yang sederhana, tapi kadang-kadang kita karena tidak paham bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan orang miskin, amal-amal yang sebenarnya bisa di depan mata kita kemudian tidak kita lakukan. Dan yang terakhir Rasulullah itu suka juga memotivasi untuk saling berbagi kepada orang-orang miskin. Jadi sampai-sampai kemudian dalam bahasa mereka itu tidak ada seorang yang luar biasa perhatiannya, luar biasa bagaimana memberikan kepedulian selayaknya kepada mereka kecuali baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan itu dilakukan kontinu bahwa mereka adalah manusia, mereka adalah sesuatu yang mulia, yang berharga, yang nanti di akhirat akan merasakan surga lebih awal. Lalu kemudian mereka dibutuhkan doa-doanya karena ketulusan dan sebagainya. Jadi sama saja di hadapan Allah. Jadi ukuran barometer seseorang itu bukan ditentukan kaya atau miskin, tapi semata-mata karena ketakwaan kepada Allah dan bagaimana kemudian kita bersikap kepada siapapun, orang kaya, orang miskin, karena orang kaya pun itu adalah sesuatu yang dikemaskan atau dikhawatirkan Rasulullah justru gagal dalam ujian itu karena dia mungkin menghambur-hamburkan harta atau kemudian hartanya banyak tidak digunakan untuk kebaikan. Maka justru yang banyak lolos juga adalah orang miskin. Hal interaksi Rasulullah dengan orang miskin bukan berarti bahwa kita disuruh untuk menjadi orang miskin, tidak. Islam menganjurkan kita, bahkan Rasulullah berdoa untuk terhindar dari kemiskinan itu, karena itu juga akan bahaya. Tetapi apa yang ditunjukkan Rasulullah ini supaya kalau kita berada dalam suatu komunitas di situ ada orang miskin, maka kepedulian kita dan interaksi kita dengan orang-orang miskin itu jauh lebih baik dan lebih memanusiakan dan memuliakan mereka. Sama seperti halnya kita menghargai orang-orang kaya atau pejabat-pejabat itu. Itu barangkali sebagai pembuka. Oke, nah saya tertarik Ustadz ketika ada orang saat ada bantuan begitu ya, bahkan yang mampu pun mengaku miskin untuk mendapatkan bantuan itu. Nah di sisi lain, justru yang memang benar-benar membutuhkan dan ini memang orang miskin begitu, kadang dia merasa malu begitu. Malu artinya sungkan sebenarnya menerima bantuan dari orang-orang bahkan sampai difoto misalkan atau di sebagai dokumentasi sih katanya begitu. Nah, ini kemudian bagaimana membesarkan hati mereka, membesarkan hati orang-orang miskin yang sebenarnya mereka
sungkan juga untuk menerima bantuan kita gitu Ustadz. Ya, dua ini ya, sebenarnya pernyataan Mbak Rini itu ada dua. Pertama, Ya. ada yang mental sehat dan mental sakit. Justru orang kaya atau orang mampu, lalu dengan tidak malu-malu meminta gitu, itu namanya Mm-mm. mentalnya sakit. Dan orang miskin yang kemudian bisa menjaga muruahnya, artinya sebenarnya dia tidak mau gitu kan. Ya. Berarti dia mentalnya sehat sekali, sebagaimana Rasulullah SAW. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau sisi bagaimana kemudian agar mental orang-orang miskin ini yang sebenarnya mau menjaga dirinya, kemudian malu untuk di expose gitu ya. Sebenarnya kita juga harus melihat bahwa perbedaan pendapat tentang mengekspos anak-anak yatim, orang-orang tidak punya dengan yang tidak, ini memang sama-sama punya kelebihan, kekurangan. Maka tentu sebagai tim, panitia atau apalah namanya, itu harus juga menghargai apa yang diinginkan oleh orang-orang miskin itu. Kalau memang harus ada tanggung jawab, bahasanya SPJ, maka lakukan, tapi tidak perlu diekspos wajah dan rupanya terlalu banyak atau terlalu sering, tapi hanya sekedar saja. Tapi kalau orang miskin ini biasa-biasa saja, ya terserah, yang penting saya dapat bantuan dan tidak mempedulikan, maka silakan saja. Jadi di sinilah letaknya kecerdasan panitia atau tim atau siapa yang melakukan itu untuk memilah apakah kira-kira orang seperti ini tidak malu. Kalau tampaknya dia tidak malu, biarkan saja. Yang penting dapat bantuan. Tapi kalau ada yang memang ada perasaan malu-malu misalnya, atau kemudian memang sebenarnya dia tidak mau begitu, maka kita juga harus tidak boleh memaksa. Jadi harus menjaga perasaannya, karena bagaimanapun juga kata Rasulullah SAW bahwa ketika dia sudah mampu, sehat mentalnya untuk sebenarnya menjaga muruahnya untuk tidak begitu, tapi karena memang kondisi sosial yang mengharuskan prosedur begitu, mengharuskan harus ada protapnya begitu, maka tidak masalah bagi mereka disadarkan bahwa itu cuma sebentar dan tidak untuk diekspos. Jadi kita tetap harus menghargai perasaan dan bagaimana kondisi dari orang-orang itu untuk tidak terlalu tersinggung atau sakit hati dengan bantuan atau yang bisa kita lakukan. Jadi kita harus cerdas sebagai panitia atau tim yang berada dalam kegiatan. Ya. Saya juga tertarik Ustadz ketika salah satu tadi kata Ustadz bagaimana perlakuan Rasulullah terhadap orang miskin itu selalu menanyakan tentang kondisi mereka. Nah, realita saat ini buru-buru mau nanyakan kondisi mereka gitu karena khawatir nanti dihutangi, dipinjami duit Ustadz. Zaman Rasulullah pernah dipinjami atau dihutangi oleh orang miskin nggak Ustadz? Ya, jadi Rasulullah SAW itu memang karena beliau itu menuntun untuk menjadi orang yang berpikir positif. Jadi nanti mungkin di kesempatan lain Rasulullah itu memang pikirannya positif. Hmm. Pikiran positif itu artinya natural. Jadi ketika ada orang yang ketika Rasulullah punya, ya dipinjami. Hmm. Ketika Rasulullah tidak punya, ketika Rasulullah tidak punya, itu memang tadi saya lupa sampaikan. Jadi Rasulullah selalu menghibur mereka, lalu dengan kata-kata yang baik. Jadi misalnya kata-kata yang baik itu dalam ayat Al-Quran disebutkan qaulu ma'rufun khairun min shadaqatin dia. Jadi kata-kata yang baik itu jauh lebih baik daripada sedekah yang diikuti dengan kata-kata kasar atau yang nyakitin. Jadi ketika kita tidak mampu, maka kita menghibur dia, mensupport dia dengan misalnya dihibur, lalu kemudian gimana kalau kamu dari pekerjaan gini aja atau gini aja. Jadi kita kasih jalan. Jadi Rasulullah itu tidak pernah tidak memberi kalau kalau tidak punya, kalau punya, Hmm. kecuali tidak punya. Bahkan Rasulullah menawarkan sahabat. Jadi karena kekuasaan Rasulullah itu, maka ketika tidak punya, Rasulullah itu coba kamu datangi ini, bilang dari Rasulullah. Jadi indah sekali. Jadi kalau beliau tidak, kalau punya diberikan, kalau tidak punya, lalu coba kamu datangi sahabat ini dari aku, kata Rasulullah. Artinya pakai namaku. Iya, mereka datang. Kalau memang sudah terpaksa begitu. Dan Rasulullah tidak pernah kemudian tidak membantu. Nah, ini karena memang pikirannya netral, pikirannya positif gitu ya. Kalau sekarang ini kan pikirannya gini, saya nanti ke situ nanti disangka seperti yang Mbak bilang, si wala gota gua, saya tidak punya. Ada
ada pikiran-pikiran yang sudah tidak netral Pluton lagi. ya. Padahal kalau mindset kita dipakainya begini, catatannya saya sedang tidak punya uang. Jadi ketika dia butuh uang, ya saya sampaikan adanya dan mungkin nanti saya sampaikan saran aja. Gitu aja sebenarnya. Jangan belum-belum sudah diprotek pokoknya lebih jauh. Kecuali kita memang tidak ada gitu. Dan disitulah letaknya orang yang tulus, orang yang punya pikiran positif dengan yang tadi terlalu banyak item-item dalam dirinya pikirannya karena kecemasan, karena terlalu banyak input media. Hanya dia tidak menjadi orang yang tulus, tidak jadi orang yang pikiran positif. Walaupun memang di dunia modern sekarang ini kewaspadaan atau menjaga diri itu memang juga perlu ditanamkan karena memang kondisinya berbeda dengan zaman terdahulu. Tetapi di sisi lain kita juga ketulusan harus dimunculkan dan harus ada dalam diri kita kemudian pikiran positif sehingga pikiran-pikiran kita bertemu dengan orang miskin itu penuh dengan kegembiraan. Barangkali dengan senyum saja itu sudah luar biasa. Tabassumuka ila wajhi aika sadaqah. Jadi memberi kebahagiaan pada orang lain tidak harus dengan menghutangi, meminjami uang atau memberi uang. Pada titik tertentu ketika kita pun berada dalam kondisi tidak ada, lalu kita kemudian menghibur dia, tersenyum pada dia, itu adalah merupakan bukti bahwa kita punya kepedulian dan kita punya rasa kebaikan. Satu. Mutiara Pagi Pro 1.